Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan. Serta kita juga akan mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang pada suatu teks bacaan. Ayo kita mulai belajar hari ini. Terus semangat ya. Anak-anak, coba lihat. Lucu ya kelinci-kelinci itu. Apakah kalian tahu kenapa kelinci bisa loncat dan berlari? Nah, anak-anak, kelinci dapat bergerak karena didukung oleh organ-organ gerak yang dimiliki olehnya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan-hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, tentu kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, anak-anak, organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, memegang, melompat, berenang, memanjat, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan karena adanya organ gerak pada tubuh kita. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar dua alat gerak ini membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, maka dari itu, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang akan diam. Anak-anak, walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peran yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, ini dia alat gerak aktif yang ada pada manusia dan hewan, yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, anak-anak, saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang menjadi bergerak, sehingga membuat kita dapat menggerakkan tulang-tulang yang ada pada tubuh kita dengan baik. Bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu bukan tentang alat-alat gerak yang ada pada manusia dan hewan? Coba sebutkan apa saja, ayo. Betul sekali. Alat gerak manusia dan hewan terbagi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kalian hebat sekali. Anak-anak, Pak Guru mau bertanya, apakah kalian suka membaca buku? Harusnya sebagai anak sekolah kita senantiasa membaca buku loh. Nah, apakah kalian sudah tahu tentang ide pokok pada tes suatu bacaan? Apa sih ide pokok itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Semangat! Anak-anak, ketika kalian membaca, kalian harus tahu apa itu ide pokok. Kenapa? Agar kalian bisa memahami teks bacaan dengan benar. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Biasanya, kalian bisa menemukan ide pokok ini
pada kalimat awal sebuah paragraf. Anak-anak, ketika kita ingin menulis sebuah teks bacaan dalam satu paragraf, terlebih dahulu kita harus menentukan ide pokoknya. Kenapa? Karena ide pokok ini berfungsi sebagai dasar pengembangan suatu topik bacaan dalam sebuah paragraf. Setelah kalian menuliskan ide pokoknya, baru kalian bisa menuliskan kalimat-kalimat tambahan atau kalimat penjelas dari ide pokok yang sudah kalian tulis sebelumnya. Nah, seperti itulah cara dalam menulis sebuah teks bacaan. Kalian harus memperhatikan ide pokoknya terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, Pak Guru akan memberikan tips bagaimana menemukan ide pokok pada teks bacaan dalam sebuah paragraf. Langkah yang pertama, kalian harus membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kalian teliti dan kalian pahami ya. Setelah itu, kalian pasti akan mendapatkan inti bacaan dalam paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Biasanya, ide pokok terdapat pada kalimat awal sebuah paragraf. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.